Eh, Baik, kita lanjutkan lagi praktikum kita yang kelima, yaitu tentang bekerja dengan Baseclip. Yang pada praktikum 5A kemarin kita banyak belajar tentang dasar teorinya, dan kita sampai pada praktikum yang percobaan yang pertama, yaitu tentang profile, tentang bus profile sama profile kemarin ya, adanya di Debian. Di ini kalau kalau ada underscore ini ada spasinya, sebenarnya ada underscore-nya ya, underscore-nya tertutup sama dengan bus logout ini. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada percobaan yang kedua. Di percobaan yang kedua ini sebenarnya juga sudah kita lakukan. Jadi pada bus ini kita bisa menyimpan perintah-perintah selanjutnya, atau kita bisa memanggil perintah-perintah selanjutnya dengan anak panah. Contohnya ini kalau saya arahkan ke terminal, kemudian saya arahkan panah atas satu kali, berarti dia akan menjalankan perintah atau memanggil perintah sebelumnya. Kalau saya anak panah terus-menerus, maka juga akan ada menuju perintah-perintah yang pernah saya jalankan, gitu ya. Perintah-perintah yang pernah saya jalankan. Nah, itu nomor satu, percobaan satu. Jadi Basel itu menyimpan histori perintah yang digunakan sebelumnya. Kita dapat mengakses histori dengan anak panah ya, cara paling mudah dengan anak panah. Kemudian kita coba perintah yang ada di nomor 2, yaitu perintah cd gitu ya. Kita ikuti aja, ls min l spasi /etc. Nah, kemudian ls min l. Nah, ini yang atas itu kan untuk melihat etc-nya, direktori etc. Yang kedua, direktori tempat kita bekerja. Kemudian saya perintahkan wuami mau melihat usernya siapa. Usernya saya. Kemudian saya perintahkan bu. Kita tahu kita berada di TTY 2 gitu ya, terminal 2. Kita coba kita perintahkan history. Begitu. Nah, tadi perintah-perintah yang kita ketikkan cd ini kan ada di sini. cd ls min l etc, ls wuami, terus wu history ini akan terrecord di dalam perintah-perintah. Ini kok angkanya tidak dari satu ya, angka yang awal-awal sudah kita jalankan di awal tadi ya, sehingga dia sampai pada angka yang ke 200. Angkanya sampai berapa itu nanti bisa kita tentukan, kita arahkan begitu ya. Contohnya misalnya kita ingin mengulangi perintah ls min l etc, itu sebenarnya bisa pakai perintah tanda seru. Jadi perintah tanda seru, sekali lagi itu berarti yang aktifkan masih di Microsoft Word-nya. Ya, ini kita klik dulu di Debian-nya, di virtual machine-nya. Kemudian kita ketikkan tanda seru, lalu saya pengen ls min l etc, berarti 201. Nah, langsung dia akan menampilkan ls min l etc. Kalau wu itu 204, berarti ya perintahnya bintang kemudian 204. Maka akan menjalankan perintah yang ada di sebelumnya. Ini bermanfaat kalau kita di script gitu ya, akan lebih mudah kalau kita menyebutkan angka-angka sebelumnya, kalau kita hafal betul posisi perintah atau mengulangi beberapa perintah sebelumnya.
Kemudian bisa juga nomor 5 itu perintahnya kita coba saja. Itu katanya dengan perintah etc begitu, tanda tanya awal belakang itu, dia bisa langsung mengulang perintah yang kita tidak tahu, pokoknya ada etc-nya. Depannya terserah, akhirnya terserah. Dengan perintah tanda seru, kemudian tanda tanya, etc, tanda tanya lagi. Tanda tanya lagi. Mana tanda tanya ini? Nah, ini. Dia akan menjalankan perintah. Nah, ini kita coba ls-l etc. Nah, jadi dia akan melihat perintah yang ada etc-nya. Tanda tanya, tanda seru ini untuk memanggil history. Tanda tanya ini memanggil sembarang kata sebelumnya, karakter sebelumnya yang ada etc-nya dan akhirnya ada terserah ada akhirnya apa begitu ya. Maka dia akan dipanggil secara keseluruhan. Tetapi kalau tidak ada maka akan muncul pesan error. Misalnya kalau di situ perintahnya misalnya itu tanda seru salah ketik itu ya, wombat gitu ya. Wombat 99 tanda tanya. Nggak ada, nggak pernah kita perintahkan wombat. Oh itu kan, oh itu nggak ada itu. Katanya begitu. Coba ada yang salah ketik tanda tanya wombat kemudian berapa 99 tanda tanya. Oh nggak ada. Kalau salah ketik nggak ketemu gitu ya. Yang nomor 8 itu ini yang nomor 8 itu menunjukkan perintah sebelumnya. Jadi kita bisa panggil perintah tanda seru kemudian who begitu, nanti yang muncul who. Tetapi yang nomor 2 itu kita jalankan tanda seru WA gitu ya. Dia enggak mau jalan WA. Oh, ketemu dia WA-me gitu ya. Tanda seru WA begitu yang muncul adalah WA itu perintah enggak ada. Tetapi oleh dia sudah otomatis akan dilanjutkan dengan WA-me. Karena kita sudah pernah menjalankan perintah WA-me, maka dia akan mencari di dalam history yang mirip atau kata-kata yang mirip tadi. Itu yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, itu kita ini nomor 9 ini melibatkan beberapa perintah. Nah, ini misalnya cat. Ini cat itu untuk menampilkan file di dalam bin bash. Perintah string ini enggak bisa jalan di mana di Debian itu tidak muncul. Coba kita ketikkan string gitu kan enggak. Dia tidak muncul. Ini ada di Red Hat dulu ya. Di Red Hat bisa jalan. Grab cell less. Itu artinya begini. Ini kita mau mencari menampilkan file di dalam bash, kemudian yang stringnya itu kalau sudah ditampilkan, maka ini ya tanda seru itu namanya pipelining, perintah berlanjutan. Perintah pertama, kemudian dilanjutkan perintah kedua, perintah ketiga, perintah selanjutnya ini. Less itu yang perintah yang terakhir. Jadi maksudnya bukan perintah less untuk yang terakhir, tapi less ini setelah cat, string, grab, less gitu ya. Jadi hasil dari perintah cat akan ditaruh diproses di string, diproses lagi di grab cell, kemudian diproses di less. Nah, maunya dia itu kita mau mencari string cell di dalam file bash gitu ya. Ini. Semua string menampilkan semua string pada file bin bash yang berkata cell begitu. Maunya begitu. Untuk keluar dari itu pakai perintah key. Nah, ini stringnya tidak bisa jalan. Bentar. Kalau stringnya tidak bisa jalan, kita ganti, bisa enggak ya kalau seandainya kita ganti dengan
perintah grab gitu ya, perintah grab shell. Ini sudah grab shell. Kita coba kita jalankan saja sini ya. Ini kita coba satu-satu. Bin cat/bin/bus. Kalau ini kita dijalankan, maka muncul isinya daripada file bus. Kemudian kita coba langsung kita grab. Grab maunya dia perintah shell. Kata-kata shell, ada enggak? Grab shell tidak ditemukan. Grab shell tidak ditemukan. Jenuh misalnya. Sorry. Itu ada kata data. Atau kita coba grab. Grab tanda tanya. Ctrl Z. Grab plus ini kalau kita lupa, kita bisa pakai bantuan manual dari perintah grab option, kemudian filenya. Ini kalau kita lihat, ini grab manualnya grab ini. Kalau tidak ada ya kita ini sebenarnya mau menggunakan alias begitu ya, mau menggunakan alias. Alias itu kita bisa mengganti perintah-perintah yang panjang menjadi beberapa perintah yang lebih pendek begitu. Ya, Pak. Alias nah, saya misalnya begini. Kalau saya biasanya itu untuk melihat itu kan pakai ls-l begitu ya. Kalau saya perintahkan jadi lihat alias ini saya ganti lihat sama dengan tanda petik tanda petik ls min l min a. Nanti kalau saya perintahkan lihat sama dengan perintah ls min a. Jadi perintah yang panjang ini karena ada beberapa perintah yang sudah tidak jalan begitu ya. Ini maunya beberapa perintah dijadikan satu, kemudian dimasukkan ke dalam alias, itu yang nomor 9. Jadi alias tadi misalnya ini saya buat alias
nama perintah yang baru yang kita gunakan, kemudian nama perintah yang diwakili, alias itu kan nama lain. Nah, kalau saya perintahkan lihat, maka dia akan jadi sama dengan perintah ls-a. Itu nomor 9. Jadi ini nanti maunya perintah panjang. Ini perintah panjangnya ada pipeline-nya. Pipeline itu tanda garis ke atas itu perintah 1, kemudian dilanjutkan dengan perintah yang kedua. Nanti ada pipeline lagi di bawah. Kita lanjutkan lagi tentang mengubah fitur dari history bus. Ini menyimpan, Basel akan menyimpan perintah history meskipun dia di logout dan login kembali. File bus history itu menyimpan file history yang terdapat pada direktori home. Jadi kalau kita logout dan keluar lagi itu tetap ada. Contohnya ini perintah cd begitu, kemudian kita lihat til itu untuk melihat akhir dari sebuah file. Jadi bagian akhir dari file itu akan terlihat di history. Nah, ini paling akhir dari history itu adalah perintah ini, ps ini perintah saya tadi, til dari history. Kalau kita tambahkan misalnya ini echo. Echo itu untuk menampilkan saja. Ini perintah saya. Nanti kan hanya untuk menampilkan saja. Kemudian saya buat til history. Til history, til bus history. Til bus history. Maka sorry, bukan til bus history, tapi til, coba kita lihat history. Nah, ini tadi perintahnya history ada di nomor belakang ini. History. Kemudian kita ikuti saja yang ada di sini ya. Ketik history, tekan enter. Maka akan terlihat di akhir baris adalah perintah til history seperti yang ini tadi. Kemudian perintah itu bersifat up to date karena disimpan di dalam memorinya sistem. Kemudian kita ketikkan echo ini perintah saya yang ini tadi. Echo ini perintah saya. Kalau kita logout, ini kita tutup saja. Kita tutup. Ini kita tutup. Kita masuk ke terminal lagi. Tidak usah logout ya. Terminal lagi. Kemudian kita ketikkan history. Maka paling akhir nanti ya ada til history ini. Tetap ada perintah-perintah yang tadi kita jalankan tetap tersimpan di dalam file-file ini tadi. Karena perintah tersebut akan ada pada file yang namanya bus history. Coba kita lihat pakai cat ya. cat.bus_history. Nah, ini tadi belakangnya ada history, ini semua perintah ini ada di dalam file yang namanya cat. Itu fungsinya untuk melihat isi file dari. Jadi perintah-perintah kita tadi terakhir kan perintah history sebelum cat history. Coba kalau kita cat lagi, nanti belakangnya masih history ini ya. Kalau ls, kemudian kita cat, nanti dia akan tetap masih history ini, history yang terakhir. Tetap muncul yang dia tersimpan ke dalam file yang namanya bus history. Kemudian kalau kita ketik history less, history gitu aja, kita coba history dulu. Isinya kan begitu. Kalau kita ketikkan history less, nanti
dia akan menampilkan, ini kalau kita tekan enter, terus menampilkan perhalaman dari perintah-perintah yang sebelumnya, jadi yang ada sebelumnya. Sampai N, ini N-nya bisa ditekan pakai tanda key. Kemudian kita hitung barisnya, ada berapa baris begitu ya, pakai perintah WC. WC singkatan word count, ya, word count. Min L dari underscore bus history dot underscore. Nah, ini totalnya bus history filenya ini ada 228 tadi katanya, 228 yang tercatat. WC min L itu menghitung berapa jumlah baris yang ada di bus history, file bus history. Kemudian jumlahnya kalau di modul 1000 karena bus history-nya sudah banyak, ada sampai 1000. Perintahnya sampai 1000, dia sudah sampai limitnya. Limitnya itu ada di his size, disimpan di dalam variabel yang namanya his size, ya. History size, ukuran daripada history. Untuk mengeset itu bisa kita pakai perintah set tanda pipeline grab his size. Nah, his size-nya kan 1000, totalnya 1000. Ini bisa kita rubah, ngerubahnya ada di file yang namanya bus.rc. Bus.rc itu di set begitu. Nah, caranya pakai perintah itu kan echo, itu berarti kita menambahkan his size 5000 di dalam file bus.rc. Ini artinya begitu. Kalau kita logout dan login kembali, maka pada grab his size nanti akan berubah jadi 5000. Kalau kita set his size-nya 5000. Ya. Set, oh sorry, ini bisa kita set begini. Sorry, echo his size terlebih dahulu. Echo itu fungsinya kan untuk menampilkan ke layar. His size sama dengan 5000, berarti nanti besarnya 5000. Tanda lebih besar 2 itu artinya tidak ditampilkan ke layar. Echo kan fungsinya untuk ditampil ke layar, tetapi kita tidak menampilkan ke layar, kita tampilkan ke bus.rc. Mana tadi? Kita tampilkan ke bus.rc. Nah, ini tampilkan. Oh, ini saya salah-salah terus karena kursornya nah, berarti kan dia tidak tampil ke layar, tetapi dia ada di bus.rc. Coba kita cat.bus.rc. Nah, ini di akhir sendiri muncul, kita berhasil menambahkan variabel his size itu diisi dengan 5000. Kalau kita bus.rc itu akan dijalankan kalau kita logout dan login lagi. Saat kita logout dan login lagi, nanti his size-nya tidak hanya 1000 tapi sudah menjadi 5000. Jadi kita bisa merekod sampai 5000 perintah sebelumnya. Begitu. Kemudian ya, Anda dapat melakukan konfigurasi bus agar tidak menambah perintah ke history. Jadi
perintahnya itu biar tidak tercatat di history itu dengan cara variabel his_control dan diberikan nilai ignore up pada file bus RC. Jadi history ignore up ini berarti nanti perintah yang kita berikan menjadi tidak disimpan ke dalam history. Atau kita matikan historinya dengan perintah his_control diperintahkan dengan variabel ignore up. Kemudian kita logout, login lagi, nanti dia akan hilang, tidak diikutkan ke dalam perintah. Kita lanjutkan sampai percobaan 4. Percobaan 4 ini kita pengen merubah PS1. PS1 itu apa? PS1 itu ada yang promnya ini. Itu ada di PS1. Coba kita perintahkan PS1 min T. Mestinya kalau PS1 min T itu dia akan merubah PS1. PS-nya besar ya. Pakai bukan min T, sorry. \T. Kemudian ada titik 2-nya biar kursornya tetap kelihatan nanti. Nah, ini saya buatnya ini jam 1, jam malam ini ya. 30.58. Kemudian perintah ls begitu ya, muncul lagi. ls min A. Min A. Nah, begini. ls min L. Nah, jadinya begitu. Jadi promnya akan berubah jadi jam. Ya, PS1 gara-gara kita perintahkan ada T-nya ini. T-nya ini menunjukkan PS-nya dirubah jadi jam. Kita ikuti aja. Ini formatnya adalah dengan indikasi PM AM gitu ya, PM AM. Untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AM ketikkan sebagai berikut. PS min T. Kalau yang satunya tadi PS min T. Coba kita ganti aja. Harus dirubah dulu promnya. Nah, PS1 sama dengan tanda petik T /T titik 2. Jangan lupa kasih titik 2 biar ada. Kalau formatnya kita pakai format T besar sama T kecil, ini T besar sama T kecil itu berbeda. Ya, formatnya T besar sama T kecil berbeda. Kalau T besar itu formatnya 12, kalau T kecil formatnya 24. Ya, pakai format 24 jam. Ini kalau T kecil, sementara kalau T besar pakai format 12 jam. Hanya untuk jam saja. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan tempat kita, direktori tempat kita bekerja itu pakai PS. Pakai perintah PS1 sama dengan / direktori tempat kita bekerja. Nah, ditandai dengan tanda cacing gitu ya, tanda cacing. Kita coba CD musik misalnya, M-nya besar. Nah, itu kan ada cacing musik, berarti kita berada di direktori musik. LS, nggak ada apa-apanya ya. Untuk kembali ke luar, kita bisa pakai CD tanda petik 2 begini, dia akan keluar tempat kita tadi. Ini kita berada di direktori mana begitu ya. Coba kita masuk ke dokumen atau kita masuk ke mana ya, desktop, CD
Kemudian saya perintahkan ls, oh enggak ada isinya. Jadi ini coba kita di public. Ada isinya enggak? Enggak ada isinya juga. Nah, begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. cd etc. Enggak ada dia. cd home ls cd tempat saya ls itu punya directory saya tadi di home tempat saya tadi. Ini kita coba kita cd ls. Nah, ini kita berada di root. Nah, ini kan ada di contohnya itu ada directory usr. Directory apa? usr bin ini. Di sini ada enggak usr? USR. Ini etc ini misalnya. cd etc. Nah, ini kan ada tulisan etc di belakangnya ini. Kalau saya perintahkan lagi ls, di situ kan ada beberapa folder. Ini kita sampai mana tadi ya? Main T, kemudian directory /w, oh tempat kita bekerja tadi ya. sbin tadi. Ini tadi, melihat prompt. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita berada di direktori mana nanti bisa terlihat kita dengan cara /w tadi. Workspace ya, tempat kita bekerja. Ada beberapa prompt bus yang bisa kita rubah, PS2, PS3, PS4. Nah, kalau PS2 itu adalah perintah error ya, perintah error yang kita ketikkan. Jadi kalau kita perintahkan, ini belum selesai begitu, kita perintahkan echo. Saya perintahkan echo. Ini ada perintah echo. Echo, kemudian hello. Harusnya kan ada tanda petiknya. Kalau ada tanda petiknya kan muncul tulisan hello. Tapi kalau tidak ada tanda petiknya kan dia masih nunggu tanda petiknya. Nah, begitu kita kasih tanda petik, muncul tanda selanjutnya. Tapi kalau PS2-nya kita isi dengan gini, selesaikan perintahmu, begitu. Nanti kalau saya perintahkan echo begini, echo nanti yang muncul selesaikan perintahmu. Nah, baru kasih tanda petik muncul hello. Jadi bisa memberi mengcustom atau memberi perintah yang sesuai begitu ya. Jadi bisa kita rubah-rubah dengan PS2-nya tadi. Nah, ini tadi sudah dikerjakan nomor 8. Nomor 9 itu kita bisa merubah prompt. Misalnya kita rubah prompt. Ini kalau saya kembalikan lagi, saya reset saja biar
kembali lagi ke pengaturan yang awal. Nah, ini tempat saya tadi. Kalau saya perintahkan PS1 sama dengan yang ada di sana itu, yang di nomor misalnya yang ada di sini, ini ada kodenya. Jadi ini kode 0, 0 ini ya, 0 ini harus diikuti dengan belakangnya kurung kurawal 0, kemudian 33, 33 ini 37 itu merupakan warna kodenya yang ada di sini 30, 31, 32 sesuai dengan warna yang ada di sana. Kita coba kita terapkan yang perintah nomor 10 tanda petik slash 033 0 31M slash W, Anda tahu kan slash W berarti tempat kita bekerja, dolar berarti menampilkan tanda dolar, slash 033 0,37, 37 itu nanti hasilnya, 37 tanda petik, 37M tanda petik. Maka ini jadi warna merah, 31 merah kan, nah, ini ada warnanya jadi warna merah. Kalau saya perintahkan ls 31-nya ini kan untuk perintah W-nya itu workspace tempat kita bekerja dan direktorinya jadi warna merah ini 31. Sementara 33 ini warna yang ada di belakangnya tetap jadi warna abu-abu ini. Tadi kan warnanya jadi warna hitam. Sekarang jadi warna abu-abu. Nah, kalau saya masuk ke direktori misalnya musik, ya nanti musiknya itu tulisannya jadi warna merah. Kemudian perintah tadi ini jadi abu-abu ya perintahnya. Ini coba kalau perintahnya juga kita ganti warna biru bisa enggak ya? Ini 34, 37-nya saya rubah jadi 34. Jadi warna biru LS-nya enggak ada isinya kan? CD slash titik-titik kurang spasi LS. Nah, perintahnya jadi yang tadinya gambarnya perintahnya jadi abu-abu sekarang sudah jadi warna biru. Kemudian ada variasi lagi itu 0 ini bisa diganti 1. Kita coba ganti 1 jadi lebih jelas, enggak tahu lebih jelas atau lebih ini ya, lebih tidak jelas, lebih. Nah, ini coba kita ganti 1. Nah, enggak terlihat ya. Kalau di keterangannya dia jadi warnanya lebih cerah begitu, lebih cerah. Coba kita ganti dengan 5. Kalau 7 kebalikan, warna kebalikan, silahkan dicoba sendiri. Kita ganti 5. Ini tadi ada satunya diganti jadi 5. Kalau 5 katanya jadi kedip. Nah, perintahnya jadi kedip-kedip. Begitu ya. Itu beberapa yang ada di BAS ya, fasilitas yang ada di BAS. Oke, saya potong lagi, ini sudah 30 menit karena kalau terlalu besar nanti videonya juga akan besar, begitu upload-nya juga lama. Saya pecah lagi nanti kita lanjutkan di praktikum yang kelima, 6, 7, 8 semoga ya bisa sampai alias. Ini tadi alias sudah kita praktekkan di depan tadi. Alias. Jadi kita akhiri dulu video yang kali ini, kita lanjutkan lagi di praktikum yang kelima di video selanjutnya. Oke, kita akhiri. Selamat menjalankan praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.